Ya, ini tidak boleh dibolak-balik urutannya. Ya, urutannya nggak boleh bolak-balik. Nah, kenapa nggak boleh dibolak-balik? Karena kalau dibolak-balik ya nanti jadi hubungan sebab akibatnya nggak jalan dan orang jadi berpikir kesana kesini seperti nggak pakai alat ini gitu ya, nggak pakai alat. Ya inilah balance scorecard gitu ya, cara berpikirnya yang diajarkan itu cara berpikirnya gitu. Nah, nih financial performance tadi ya. Kalau customer ngerasa punya value sama barang kita, sama jasa kita, maka dia akan datang kepada kita, akan melakukan pembelian, gitu. Bahkan pembeliannya terus-menerus, dia akan menjadi loyal, ya. Dia puas sama barang kita, dia akan menjadi loyal. Nah, ketika datang terus, ya, melakukan pembelian, ya, karena dia melakukan pembelian terus, wajar dong kalau penjualan kita meningkat, uang kita jadi banyak. Nah, itu kenapa jadi makanya ini pasti customer value nilainya apa di belakangnya gitu. Karena ketika customer ngerasa punya value, dia akan mengadakan transaksi pembelian sama kita, financial performance kita akan meningkat gitu. Nah, apakah berhenti di customer value? Enggak, ya. Kira-kira apa yang bisa membuat customer itu merasa punya nilai sama barang atau jasa kita? Ya, customer bisa merasa punya nilai sama barang sama jasa kita jika kita punya internal bisnis proses yang baik. Internal loh ya. Jadi jika di dalam bisnis, di dalam perusahaan itu keadaan internalnya bisnisnya perusahaan itu baik. Gitu. Misalnya kita ke restoran ya. Kita ke restoran. Terus kita pesan makanan ya. Ketika pesan terus udah gitu dia, oh ya oke, diulang ya Pak, gitu. Ini oh ya oke. Terus dia oke, ditunggu Pak 15 menit gitu. Nah, belum nyampe 15 menit dia keluar ke kita. Maaf Pak, pesanannya nggak ada yang ini. Nah, terus kita, oh ya udah, mungkin sekali datang kita bilang, oh ya nggak ada ya. Oh ya udah, ganti deh ini gitu ya gitu. Nah, terus dia gitu, baik, dia keluar, dia masuk ke dapur lagi. Nanti dia keluar lagi. Maaf Pak, yang itu juga nggak ada. 2 kali sampai gitu pasti kita langsung nanya. Jadi yang ada apa? Gitu, nah, seperti dan kita udah mulai agak kesal ya di sana gitu. Nah, artinya kita ngerasa dia bisa seperti itu karena kan di dalam dapurnya, di dalam internalnya dia nggak bagus gitu ya. Ketika misalnya ada yang, kita kan bukan pembeli pertama, kita datang misalnya udah jam 4, jam 5, berarti dari pagi atau siang udah buka tuh restoran gitu ya. Akhirnya berarti kan tidak ada pencatatan di internal mereka apa yang habis, ya makanan apa yang dibeli sama customer sebelumnya, apa yang habis, sehingga ketika kita pesan itu harusnya sudah diinformasikan kepada karyawannya yang lain kita. Nah itu bicara internal business process. Jadi tidak ada koordinasi di dalam internal. Lagi masih contoh restoran. Misalnya kita datang tiba-tiba pas pesan. Terus kita pesanannya lama banget, sampai setengah jam nggak datang-datang. Terus kita lihat banget gitu ya, ada customer lain yang datangnya mungkin bareng kita ya, atau lebih dulu kita malahan gitu ya. Pesanan ini datang duluan gitu. Nah, kita kan nanya gitu ya, loh kok dia udah datang, saya belum gitu. Nah, ternyata mereka lupa pesanan kita. So, berarti kan tidak ada gimana caranya mereka buat supaya nggak lupa, entah kan biasanya kalau orang pesan kita di bond kan ya, entah bondnya dimasukin ke paku biar nggak berterbangan, ini pesanan nomor 1, pesanan nomor 2, ya gimana caranya, pokoknya kondisi internalnya yang harus mumpunin itu. Ya, itu ya. Nah kalau setiap bisnis punya internal bisnis proses yang baik, maka customer akan ngerasa, oh ya dia punya value barang atau jasanya, gitu, nah seperti itu. Karena internalnya baik. Padahal customer itu kan nggak lihat kondisi internal perusahaan itu seperti apa. Kita mana tahu kondisi dapur restoran itu seperti apa. Kan kita nggak tahu ya, taunya makannya doang. Gitu, nah seperti itu. Ya memang tidak untuk diketahui sama pihak eksternal, namanya juga pihak keadaan internal, ya, internal. Nah, kemudian ya, apakah berhenti sampai internal? Enggak. Apa yang bisa membuat sehingga internal bisnis perusahaan itu bisa baik? Jadi ini semua pertanyaan ya, apa sih yang bisa membuat financial performance perusahaan baik? Ya kalau customer-nya ngerasa punya value. Apa yang bisa membuat customer itu ngerasa punya value? Ya karena bisnis proses di dalam internal perusahaannya baik. Lah apa sih yang bisa membuat internal bisnis perusahaan baik? Jika perusahaan tersebut atau bisnis tersebut di dalam perusahaan itu organisasinya merupakan organisasi yang terus berkembang, terus belajar.
Nah, seperti itu ya. Terus berkembang, terus belajar untuk memperbaiki kesalahannya dan diperbaiki terus untuk masa depan dan terus-menerus diperbaiki. Makanya disebutnya learning and growth. Jadi bertumbuh. Itu bertumbuh, gitu ya, bertumbuh. Nah, apa yang menyebabkan Nokia ya sampai ya teman-teman tahu sendiri gitu ya. Kalau ada Nokia sekarang, BlackBerry lah, nggak usah BlackBerry masih ada sekarang gitu ya. Udah tidak ada. Kenapa? Karena dia nggak bertumbuh. Ya ini bisa mundur ke belakang, bisa maju. Kalau ininya nggak bagus, nanti ujung-ujungnya ke sini nggak bagus. Gitu ya, seperti itu. BlackBerry, dia nggak bertumbuh. Ketika Android menawarkan kepada dia terlalu sombong dengan BBM-nya, gitu ya. Sehingga, kita nggak butuh, gitu. Nah, seperti itu. Ya. Dia nggak mau belajar, nggak mau bertumbuh. Dia nggak mau belajar, nggak mau bertumbuh, gitu. Nah, sehingga internal bisnisnya juga ya gitu-gitu aja. Kalaupun dia bisa memproduksi touchscreen gitu ya, yang Z10, yang Q10 dan sebagainya, udah keburu kesalip sama Android waktu itu. Pas 2012-an apa 13 ya, di sana itu udah keburu kesalip. Nah, karena keburu kesalip ya, customer ngelihat gitu ya, BlackBerry ternyata fiturnya nggak sebanyak Android. Makanya nilainya BlackBerry bagi customer turun. Nah, semakin turun nilainya, nggak ada yang mau beli BlackBerry, ya jelek uangnya. Gitu, nah seperti itu. Tidak perlu menunggu ini. Kalau punya indikator yang berdasarkan 3 sebelumnya, ya, ini perusahaan sudah tahu kondisinya ini buruk nih, ya, ini buruk gitu. Nggak perlu nunggu kondisi keuangan itu ambruk, gitu ya. Mereka sudah bisa membuat tindakan pencegahan terhadap hal itu. Gitu, nah seperti itu. Nah, makanya pengertian dari Balanced Scorecard adalah, ya, sistem pengukuran kinerja yang menyatukan bersama atau semuanya apa aja. Ya bisa strategi, bisa proses, aktivitas di dalam perusahaan, operasional, sampai perencanaan strategis perusahaan itu disatukan. Dijadikan di dalam satu hubungan sebab akibat seperti ini. Nah, seperti itu. Tuh ya. Nah, 4 perspektif. Nah, ini 4 ini disebutnya 4 perspektif. Artinya, namanya perspektif, makanya tadi saya bilang cara berpikir. Ya kan, perspektif itu cara berpikir. Ya. Ini benar karena kita perspektifnya sebagai apa? Ini benar karena perspektifnya sebagai itu. Gitu, nah seperti itu. Makanya ini disebutnya perspektif. 4 perspektif cara berpikir di sini. Ya, ada 4 perspektif di sini. Ya. Nah, yang disebut dengan financial performance ini disebut dengan lagging indicator. Jadi lag, terlambat, gitu ya, terlambat. Jadi dia final, ya memang final. Jadi hasil, outcome ya, hasil, gitu ya. Pengukuran hasil ya, pengukuran hasil gitu dari rencana perusahaan yang sebelumnya, gitu nah seperti itu. Kenapa rencana perusahaan sebelumnya? Lah, laporan keuangan itu kan hasil kinerja dari periode yang sudah lewat. Ya, dari periode yang sudah lewat laporan keuangan itu. Laporan keuangan 2018, laporan 2019. Itu tahun 2019 Januari sampai 2019 sudah terlewat, ya sudah terlewat. Jadi nggak bisa diubah lagi gitu ya. Itu. Nah, ini makanya disebutnya lagging indicator. Nah, yang sebelum-sebelumnya ini menyebabkan dia menyebabkan itu. Nah, menyebab ya akhirnya maka ada kata lead. Ya, lead ini menyebabkan. Makanya yang 3 ini disebutnya sebagai lagging indicator, leading indicator. Nah, di sini. Ya, ini yang di sini. Yang tulisannya ke bawah di sini. Ya, tuh, leading indicator. Nah, lagging indicator ini dirasa tidak cukup, gitu ya. Ini saya ulang lagi latar belakangnya. Perlu indikator lain yang mengakibatkan hasil pada indikator-indikator tersebut. Nah, masalahnya indikator lain itu dari mana? Kalau kita menggunakan perspektif berpikir yang tadi itu. Seperti itu. Nah, ini disebutnya leading indicator. Leading indicator. Indikator-indikator lain yang mengakibatkan hasil pada indikator yang ya terakhir tadi. Ya, ini. Ya, bisa ada angka profit growth, angka revenue, angka ROI itu ya dapatnya dari dia. Bukan dapat dari dia. Dihasilkan dari yang terjadi pada perspektif-perspektif yang 3 ini. Gitu, nah seperti itu. Ya, apa yang terjadi di sini akan menyebabkan si financial performance, angka-angka indikator ini berbeda. Ya, gitu. Nah, seperti itu. Nah, berarti ya kalau tadi ya ini kan ada indikator ya, indikator. Yang ini kan belum ada angka indikatornya sebetulnya. Belum ada. Ya, berarti kita tinggal menentukan indikator-indikator yang indikatornya itu berupa ya customer value, mengukur internal business process, mengukur pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Ya, kayak kita lanjutkan.